Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, video ini merupakan video tutorial pengisian analisis kerusakan gedung sekolah yang memiliki satu lantai. Baiklah teman-teman, pertama kita isi biodata gedung yang akan dianalisis, meliputi nama sekolah. Saya akan ngambil contoh, nama sekolahnya adalah SMPN 3 Curug Kembar 1 Atap. Teman-teman, untuk pengisian nama sekolah ini harus sesuai ya, sesuai dengan yang ada di Dapodik penulisannya ataupun urutannya. Misal nih SMPN 3 Curug Kembar 1 Atap. Misalnya jangan dibalik jadi SMPN Curug Kembar 3 1 Atap atau malah SMPN 3 Curug Kembar Satap. Nah, enggak. Ini harus sesuai dengan Dapodik. Selanjutnya, kita isi NPSN. NPSN SMPN 3 Curug Kembar 20254642 ya. Nama bangunan. Nah, nama bangunan yang akan kita analisis ini bangunan apa? Misalnya bangunan ruang kelas 7 sampai 9. NUP kita lewati saja. Alamat. Nah, di mana nih sekolahnya alamatnya? Jalan Talaga Herang. Kabupaten Sukabumi. Nah, koordinatnya ini nanti kita bisa lihat di Google Map ya teman-teman. Lalu luas bangunan kita anggap ada 100 meter persegi. Baiklah, yang pertama yang akan kita analisis adalah bangunannya, meliputi struktur ya. Ada beberapa yang akan kita analisis. Pertama ini bangunan, meliputi sistem, komponen, satuan, dan volume seluruh komponen. Lalu tahap 1 ada pengamatan visual, ada atau tidaknya kerusakan dan indikasi dampak kerusakan terhadap keselamatan pemanfaatan ruangan atau bangunan. Lalu yang tahap 2-nya menghitung volume kerusakan komponen berdasarkan klasifikasi kerusakan. Teman-teman, ini yang diisi yang berwarna coklat saja ya. Untuk yang putih ini sudah tidak bisa diedit lagi. Ini sudah sesuai. Nah, untuk perhitungan tingkat kerusakan ya ada persentase yang warna abu. Ini juga otomatis kalau kita mengisi di tahap 1 dan tahap 2 ini, maka yang ketiganya perhitungan tingkat kerusakan komponen akan otomatis terisi ya. Jadi kita fokus aja mengisi di yang warna coklat. Oke, yang pertama, kita akan analisis struktur yang terdiri dari pondasi dan seluf dengan estimasi misalnya pada tahap 1. Ini yang warna coklat ini dipilih ya teman-teman. Ini tidak ngetik kita sendiri, tapi silahkan klik ada panah sebelah kanan. Diklik, silahkan pilih. Nah, sesuai dengan kondisi sekolah yang dialami oleh sekolah. Nah, saya anggap aja ada kerusakan ya untuk pondasi. Nah, lalu kita langsung ke tahap 2-nya, hitung volume. Nah, dari estimasi kerusakan ini sudah ada di sini. Nah, kita boleh pilih juga di sini nih teman-teman. Ya, ada kerusakan. Misalnya penurunan merata pada seluruh struktur bangunan atau pondasi diindikasi dalam kondisi baik. Ini kan di tahap 1-nya sudah jelas ada kerusakan ya. Nah, kita anggap aja kerusakannya penurunan merata pada seluruh struktur bangunan. Klik. Oke. Lanjut ke kolom. Kolom kita estimasikan misalnya ada 10 unit ya, teman-teman. Dari 10 unit ini, pada tahap 1 kita lakukan pengamatan secara visual. Bagaimana kondisinya? Kita tulis lagi saja ada kerusakan ya, namun diindikasi tidak membahayakan. Nah, dari 10 unit ini, kita petakan lagi yang tidak rusaknya berapa. Anggap saja yang tidak rusaknya 2. Yang rusak sangat ringan, anggap saja 2. Ini sudah 4 ya, dari 10 ini. Lalu ringan, kita anggap saja 4, jadi sudah 8 ya ini teman-teman. 2 lagi kita anggap saja rusak sedang. Lalu lanjut ke yang lainnya kosong saja, ini berarti tidak ada rusak berat, sangat berat, atau komponen tidak sesuai, tidak ada. Lanjut ke balok. Balok kita contohkan ada 4 ya. Ini disesuaikan dengan kondisi juga. Untuk tahap 1, secara pengamatan visual bagaimana kondisi balok itu, kita anggap saja ada kerusakan, namun diindikasi tidak membahayakan. Dari 4 ini yang tidak rusaknya ada berapa? Anggap saja contoh 1. Yang sangat ringannya 1, yang ringan 1, yang sedangnya 1 juga. Jadi ini sudah 4 ya. Lanjut ke atap. Nah, atap ini volume seluruh komponennya ada 100% dalam persentase ya satuannya. Kita pilih
atap ini ada kerusakan dan kita anggap saja ada kerusakan dan diindikasi membahayakan ya teman-teman. Nah, yang tidak rusaknya berapa persen? Misalnya 20, ini langsung muncul presentasinya. Lalu yang sangat ringannya 20. Yang ringannya 20 juga, misalnya berarti sudah 60% nih. Nah, yang sedang kita anggap 40%. Sudah 100% ya. Oke, kita lanjut ke arsitektur dinding. Nah, arsitektur dinding ini juga kita pilih kerusakannya dari 100% ini, kita lihat seperti apa. Ini aja ada kerusakan namun diindikasi tidak membahayakan ya. Nah, estimasinya juga, estimasi apa ini tadi tahap 2, menghitung volume kerusakannya. Dinding ini misalnya yang tidak rusaknya ada 20%. Yang rusak ringannya yang sangat ringan ya, kita anggap 20% juga. Yang ringan 20%, kita anggap samakan dengan atap ya. Ini 40%. Nanti kita akan lihat kesimpulan di akhirnya seperti apa. Lalu lanjut ke plafon. Plafon juga estimasi dalam volume 100%. Ini langsung ke tahap 2 ya, untuk menganalisis tingkat kerusakan. Untuk plafon, berapa persen yang tidak rusak? Kita tulis lagi juga 20% saja. Rusak sangat ringan, 20%, ini samakan aja dengan atas. Ini tergantung kondisi ya. Ini saya sebagai contoh saja. Lalu yang ketiga, arsitektur lantai. Ini dalam volume 100% juga. Lantai berapa persen tidak rusak? Misalnya tidak rusaknya 40%. Lalu yang sangat ringannya 20%. Yang ringannya 20% juga. Yang sedangnya 20%. Hitung ya teman-teman, ini sudah 100% kan ya. Baiklah, langsung ke kusen ya. Kusen ini dalam satuan unit ya. Volumenya ada berapa misalnya dalam gedung itu. Kita anggap ada 1. Nah, ada 1 yang rusaknya berapa? Kita anggap saja cuma satu-satunya. Berarti anggap aja yang rusak sedang ya, 1. Selanjutnya pintu nih teman-teman. Pintu ada berapa unit? Kita tulis juga, ini bisa dirubah ya. Di sini sudah ada tulisannya 1 aja ya. Lanjut, pintu ini kondisinya gimana? Kita tulis saja rusak sedang. Nah, P1 ini ya. Lanjut ke jendela. Nah, jendela ini sama juga dalam unit ada berapa? Jendela kita anggap saja lagi rusak sedang ya. Finishing plafon. Di finishing plafon juga langsung ke tahap 2, dari 100% berapa yang tidak rusak. Anggap saja tidak rusak 20%. Yang rusak sangat ringan 20% juga. Yang ringan 20% juga. Ini berarti sudah 60%, berarti kita anggap saja 40% tuh yang sedang. Dinding, nih finishing dinding. Nah, untuk finishing dinding ini berapa persen juga? Dinding kita anggap saja ini, kita samakan, nanti kita lihat kesimpulan di hasil akhir. Oke, sudah. Lalu finishing kusen dan pintu, sama ini dalam persentase kusen dan pintu. Kita tulis aja ya teman-teman, kita samakan saja dengan yang atas. Nah, sudah selesai untuk arsitektur. Lanjut ke utilitas ya. Kita analisis utilitas terdiri dari instalasi listrik. Instalasi listrik langsung ke tahap kedua, kita pilih instalasi listrik dalam kondisi apa. Kita anggap saja dalam kondisi baik ya. Itu juga tergantung dari kondisi sekolah yang sedang dianalisis. Oke, lanjut ke instalasi air bersih. Nih estimasinya seperti apa? Misalnya air bersih mah ada kebocoran pipa terbatas di tempat yang terlihat atau mudah dicapai. Nah, kita klik ini. Lalu drainase limbah. Nah, bagaimana drainase limbah kondisinya? Ada 1 ya. Nah, kita anggap saja drainase limbah itu rusak ringan lah ya. Oke, teman-teman. Nah, berarti kesimpulannya ini, gedung yang kita analisis ini rusak berat ya, teman-teman. Kalau melihat dari hasil analisis ini, rusak berat, berarti kalau rusak berat, nah, ini kesimpulannya. Rusak berat. Iya.
Nah, ini tim surveinya siapa? Misalnya contoh ini, lalu menyetujui dinas PU-nya, lalu mengetahui kepala dinas. Ini ya. Oke. Nah, begitu teman-teman untuk pengisian analisis kerusakan gedung sekolah yang memiliki satu rantai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.